Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Tetap semangat teman-teman ternak kelinci. Nah, kali ini saya akan bikin video permintaan teman-teman ya. Tema kali ini yaitu agar penyakit kelinci tidak tertular pada manusia. Nah, ini guys, tema kali ini banyak sekali teman-teman yang request ini agar apa? Penyakit kelinci tidak tertular ke manusia. Apa itu? Yaitu skabies atau gudik atau gatal-gatal teman-teman. Nah, apakah mungkin ketular ke manusia? Jawabannya mungkin sekali teman-teman. Nah, jadi selama ternak 7 tahun saya ya, itu juga pernah mengalami yaitu gatal-gatal, yaitu dipastikan dari kelinci. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama, langsung saja saya bahas ya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalkan ke kandang kelinci ya, ini saya sarankan untuk teman-teman yang pelihara kelinci atau ternak kelinci besar ya, khususnya malah harus ekstra kita harus menjaga kesehatan kita sendiri manusianya ya. Jadi teman-teman yang pertama lakukan pengkhususan baju ya, baju kemudian masker, kemudian bisa dikasih sarung tangan, itu juga penting. Yang terutama yaitu baju teman-teman, yaitu khususkan baju untuk ke kandang kelinci. Jadi jangan sampai kita pakai baju yang dipakai ke kandang kelinci juga ke rumah, jadi nggak ganti atau tidak misalkan tidak dikhususkan baju khusus kandang kelinci, itu bermasalah sekali. Kasihan yang di rumah ya teman-teman, misalkan keluarga kita, anak-anak atau istri kita atau suami ya, jadi harus dikhususkan pakai baju khusus ke kandang kelinci. Nah, kemudian kalau ke kandang kelinci usahakan sebelum mandi atau sesudah ke kandang kelinci mandi ya. Jadi bajunya sudah ganti, mandi, itu untuk menjaga penyakit skabies atau gudik ketular ke manusia. Jadi sebelum mandilah kita ke kandang kelinci untuk kasih pakan, kontrol, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, yaitu kandang harus disemprot desinfektan. Itu sangat penting sekali, terutama kita sendiri ya, kita semprot pakai desinfektan diskan ini ke tangan sebelum kita misalkan kontrol kelinci, pegang kelinci, kasih pakan kelinci, bersih-bersih kandang, kita semprot dulu badan kita dengan disinfektan, atau kemudian kandangnya juga disemprot pakai disinfektan. Itu sangat penting sekali teman-teman. Ini sudah saya praktekkan banyak sekali ya videonya, cara pakainya, jadi nggak usah saya ulang, cuma saya kasih tips ini aja, disinfektan diskan ya. Nah itu ya. Kemudian kalau sudah kita sebelum ke kandang semprot, kemudian kalau bisa juga teman-teman usahakan selalu mencegah kelincinya dari skabies ya. Ciri-ciri kalau kita kena skabies itu gatal-gatal teman-teman, gatal-gatal, kemudian kulit kita ini ada yang apa ya, memerah, kemudian ada juga kalau sudah digaruk itu putih. Itu mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, bintik-bintik putih atau bintik-bintik merah, itu gejala yang kena atau ketular skabies. Jadi itu tadi tipsnya agar teman-teman tidak ketular ya. Jadi tips ini penting sekali walaupun sepele ya, tapi pengaruhnya ke kita. Jadi kita harus lebih manajemen kesehatan kita lebih penting. Jadi harus teman-teman lakukan tips-tips tersebut ya. Nah, kemudian teman-teman sesudah mencegah skabies dari misalkan 1 minggu sekali kelincinya dikasih obat skabies untuk pencegahan. Agar apa? Kalau kelinci sudah kena skabies itu bau. Yang pertama bau, kemudian kita kalau sudah kena skabies parah itu kita kewalahan ya, yaitu nanti pasti kita kena gatal-gatal juga ya. Misalkan kelinci teman-teman itu parah sampai menggumpal putih, itu juga nanti pengaruhnya kepada kita, ketular ya teman-teman. Jadi banyak hal yang harus kita cegah agar kita tidak tertular skabies. Kemudian seleksi ya, misalkan teman-teman tahu kelincinya itu kena skabies, itu diobati kemudian dipindah, dijauhkan kandang utama, kandang ternak kita, biar apa, biar tidak
tertular kepada lainnya. Kalau sudah lainnya ketular, itu kita akan kewalahan ya mengobatinya. Jadi harus disendirikan di kandang yang sendiri, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang kena diobati, kemudian dipindah ke kandang yang lain. Agar apa? Agar kelinci yang lainnya aman. Nah, itu teman-teman ya, sedikit agar kelinci atau kita tidak kena gatal-gatal, agar manusia tidak tertular penyakit skabis atau gatal-gatal. Nah, ini ya solusi kalau misalkan teman-teman sudah kena gatal atau skabies. Ada obatnya yaitu merek Benoson, teman-teman. Di apotek banyak sekali, itu ampuh sekali. Jadi teman-teman misalkan sudah kena gatal, beli di apotek merek Benoson, itu sudah ampuh sekali. Jadi teman-teman kalau sudah gatal-gatal diolesi itu insya Allah sembuh. Nah itu teman-teman ya, jadi itu tips-tips agar manusia memelihara kelinci tidak tertular ya, karena kalau kita sudah tertular itu waduh minta ampun gatalnya teman-teman. Apalagi nanti kalau kena rambut ya, kalau kena kulit rambut itu sangat mengganggu sekali, apalagi kalau di daerah yang di bawah ya, selakangan. Wah itu sangat mengganggu sekali. Kalau misalkan di kaki, di tangan ini masih mudah ya digaruk. Nah kalau misalkan di jepit-jepitan itu sangat susah sekali diobati, apalagi kalau misalkan teman-teman tidak tahu obatnya. Itu tadi ya teman-teman, obatnya kalau sudah kena gatal-gatal yaitu Benoson. Dicatat ya, Benoson cari di apotek, kurang lebih harganya 35 atau 40 ya, itu bentuk krim. Nah itu teman-teman ya, jadi usahakan pencegahan daripada kita kena gatal-gatal kelinci, karena 80% ya kalau kita tidak, yang sudah saya share tadi tips-tipsnya 80% kena gatal-gatal itu ya teman-teman. Jadi harus teman-teman tahu cara menghindari biar tidak tertular gatal-gatal atau skabies. Beda ya kalau kelinci itu berkerak di kupingnya tuh berkerak dan kena skabies, tapi manusia enggak ya teman-teman, cuma bintik. Kemudian kalau misalkan digaruk terus itu akan terjadi putih ya seperti ketombe, kemudian terus itu akan melebar kalau nggak diobati ya. Itu ya teman-teman, kalau kena waduh susah sekali kalau kita mengobati. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu teman-teman ya tema kali ini, semoga bermanfaat karena banyak sekali teman-teman juga tertular. Jadi saya bikinkan video khusus untuk agar tidak tertular. Terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.